Kabupaten Bovendigul dinilai rawan terhadap tindak korupsi. Langkah tegas dalam penerapan aturan dan pengawasan ketat perlu segera dilakukan untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi daerah. Persiapan menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, calon anggota Paskibra Bovendigul ditekankan untuk menunjukkan keteladanan yang tinggi sebagai pelajar yang berprestasi, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Selasa 9 Juli 2024. Bersama saya Romana Gresya Permase, inilah info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Staf ahli Bupati Bovendigul bidang ekonomi dan keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua menyatakan prihatin terhadap kondisi Kabupaten Bovendigul yang dinilai rawan terhadap tindak korupsi. Langkah tegas dalam penerapan aturan dan pengawasan ketat perlu segera dilakukan untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi daerah. Staf ahli Bupati Bovendigul bidang ekonomi dan keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua mengingatkan semua pihak untuk tidak menjadikan jabatan publik sebagai sarana untuk kepentingan pribadi. Jeffrey menilai bahaya praktik korupsi masih mengintai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dijelaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai kunci utama dalam mencegah praktik korupsi. Disebutkan beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi sebelumnya menunjukkan perlunya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk secara aktif menjaga integritas dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik. Jangan berharap menjadi pejabat dan kelola anggaran secara sembarangan, karena Kabupaten Bovendigul selalu rawan dengan tindakan korupsi, sehingga harus diperhatikan dan aturan perlu dijalankan dengan baik. Bapak Ibu, jadi pejabat itu tidak gampang, ya. Tidak gampang. Jangan berharap jadi pejabat terus bisa kelola anggaran dipermainkan sembarang. Itu salah. Bovendigul selalu saja rawan dengan korupsi. Kita rawan. Sehingga kenapa saya selalu ingatkan, administrasi itu perlu diperhatikan. Aturan perlu dijalankan. Jeffrey juga menegaskan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan publik tidak boleh ada kesempatan untuk bermain-main atau melakukan permainan sembarang. Bovendigul seperti banyak daerah lainnya selalu rawan terhadap indikasi korupsi. Untuk itu harus lebih waspada dan tegas dalam menjalankan aturan. Jeffrey menambahkan bahwa integritas dan transparansi harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakan administrasi keuangan daerah. Setiap rupiah anggaran publik harus digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan peraturan untuk kesejahteraan masyarakat. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman akan aturan hukum serta etika dalam setiap tindakan administrasi keuangan daerah. Dirinya menekankan bahwa peran setiap individu, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan publik, harus berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Saudara, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan Temu Komunitas Informasi Masyarakat atau Temukim se-Kabupaten Bovendigul pada Oktober mendatang. Pelaksanaan Temukim ini merupakan event pameran untuk memamerkan berbagai hasil karya dari kelompok informasi tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Maria Payung Langi, mengatakan pihaknya akan melaksanakan Temu Komunitas Informasi Masyarakat se-Kabupaten Bovendigul. Direncanakan Temu Kim ini akan dilaksanakan pada Oktober mendatang, sehingga dirinya berharap anggota Kim yang telah dibentuknya di distrik maupun kampung bisa menghadiri sesuai undangan yang akan disampaikan.
Menurut PLT Kadiskominfo, Temukim yang akan digelar merupakan kegiatan pameran yang mana hasil-hasil karya dari kelompok tersebut akan dipamerkan dalam kegiatan Temukim tersebut. Kegiatan ini juga sebagai momen penting untuk saling mengenal dan berbagai ide gagasan dari setiap kelompok untuk bagaimana mengembangkan kelompoknya ke arah yang lebih baik. Yang Kim untuk tahun ini akan dilaksanakan yaitu Temukim seluruh Kabupaten Bovendigul, yang kami akan mengundang yang Kim-Kim yang sudah ada SK, di Kabupaten Bovendigul. Kami akan mengundang untuk bersama-sama dengan kami mengikuti pameran di Bovendigul di Kabupaten. Dari kelompok yang diundang hanya 3 dalam satu kelompok yang sudah menerima SK. Nanti undangannya akan datang, kegiatannya akan dilaksanakan di bulan Oktober. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap bahwa saya tetap bisa mengikuti materinya secara baik, sehingga kita lebih paham bagaimana penggunaan dana otsus itu dan apa saja yang sudah kita terima, tapi kita tidak tahu bahwa ini sudah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan dialog pelaksanaan interaktif pelaksanaan otsus tahun 2022 dan 2023 di distrik Minati saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Maria juga menjelaskan sejumlah anggota Kim yang telah dibentuk dan menerima SK akan dipanggil perwakilan 3 orang untuk mengikuti pameran di kabupaten pada Oktober mendatang. Undangan akan diberikan langsung kepada masing-masing kelompok Kim. Nantinya kelompok mengutus perwakilannya dalam ajang Temukim tersebut. PLT Kadiskominfo juga mengajak seluruh kelompok informasi untuk terus berkarya dan menjadi mitra pemerintah dalam mengelola dan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada pemerintah, masyarakat di tingkat kampung, distrik maupun kabupaten. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya,
tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Persiapan menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Calon anggota Paskibra Bovendigul ditekankan untuk menunjukkan keteladanan yang tinggi sebagai pelajar yang berprestasi, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Kabupaten Bovendigul telah menetapkan para calon anggota Paskibra yang akan bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini. Para calon anggota Paskibra ini dipilih dari kalangan pelajar terbaik dan telah terbukti memiliki prestasi, disiplin, moralitas yang tinggi, serta jiwa nasionalisme yang kuat. Peran sebagai anggota Paskibra tidak hanya menjadi sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menyuarakan semangat nasionalisme serta menjaga keutuhan dan kemegahan peringatan kemerdekaan Indonesia. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Viviana Maharani Prodoto Kusumo mengatakan, sebagai calon anggota Paskibra Bovendigul, maka kalian dituntut melaksanakan tugas dan kepercayaan ini dengan baik. Menurutnya, calon anggota Paskibra yang terpilih merupakan putra-putri terbaik dari Kabupaten Bovendigul. Untuk itu, tunjukkan keteladanan sebagai pelajar yang berprestasi, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, saya menyampaikan ucapan selamat kepada adik-adik yang pada tahun 2024 ini telah mendapat amanah, tanggung jawab, dan kehormatan sebagai calon anggota Paskibraka Kabupaten Bovendigul. Semoga kalian dapat melaksanakan tugas dan kepercayaan ini dengan baik, karena kalian adalah putra-putri terbaik dari Kabupaten Bovendigul ini. Untuk itu, tunjukkan keteladanan sebagai pelajar yang berprestasi, berdisiplin, dan bermoral, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Viviana juga mengungkapkan menjadi anggota Paskibra tentu sebuah kebanggaan sekaligus mengandung tanggung jawab yang besar. Apalagi calon Paskibra merupakan generasi muda penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan integritas bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita perjuangan para pahlawan pendiri bangsa ini. Pemerintah Kabupaten Bovendigul juga memberikan apresiasi kepada semua calon anggota Paskibra yang siap untuk mengemban tugas penting ini. Mereka diharapkan dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk terus mengembangkan diri dan mencintai tanah air Indonesia, khususnya Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Calon anggota Paskibraka Kabupaten Bovendigul dihimbau untuk menjadikan tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai motivasi utama. Mereka didorong untuk menjadi generasi yang tidak hanya unggul secara kompetitif, namun juga kooperatif dalam berbagai aspek kehidupan.
Para calon anggota Paskibra dari Bovendigul diberikan motivasi besar untuk mengembangkan amanah dan tanggung jawab yang mereka emban sebagai landasan utama dalam membangun kepribadian yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Calon Paskibra didorong untuk menjadi generasi yang memiliki keunggulan kompetitif dan kooperatif, tidak hanya dalam segi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam sikap dan perilaku yang patut untuk diteladani. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Viviana Maharani Prodotokusumo di hadapan calon Paskibra Bovendigul. Menurutnya calon Paskibra harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yakinkan diri, bulatkan tekad dan pupuk kemauan, sebab jika orang lain bisa, maka sebagai calon pasukan pengibar bendera harus lebih siap dan mampu dalam berbagai aspek positif. Amanah dan tanggung jawab yang adik-adik emban sebagai calon anggota Paskibraka harus dijadikan motivasi agar menjadi generasi yang memiliki keunggulan kompetitif dan kooperatif, selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang pantas untuk diteladani baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yakinkan diri, bulatkan tekad dan pupuk kemauan, sebab jika orang lain bisa, adik-adik juga tentu harus bisa. Viviana juga menyebut motivasi ini sangat penting untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang pantas untuk diteladani. Sikap dan perilaku yang baik merupakan modal dasar untuk meniti karir dan membangun hubungan yang baik dengan sesama. Anggota Paskibra Bovendigul harus yakin pada diri sendiri, membulatkan tekad dan memupuk kemauan yang kuat. Viviana juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada generasi muda Bovendigul dalam menghadapi tantangan global. Dengan membangun sikap dan perilaku yang baik sejak dini, diharapkan Bovendigul dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang baik untuk mewujudkan cita-cita bersama. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan.
Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Bovendigul melaksanakan pelatihan dan pendampingan sanggar-sanggar seni budaya bagi 5 suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul. Pelatihan ini sebagai bentuk pengembangan dan pendampingan sumber daya seni agar bisa menghasilkan berbagai karya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pembukaan pelatihan dan pendampingan bagi sanggar seni budaya ini dilaksanakan di Sekretariat Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul atau yang dikenal dengan sebutan Rumah Kribo. Hal ini juga merupakan program Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul yang tertuang dalam rencana kerja dan rencana strategis periode tahun 2019-2024. Kegiatan tersebut didasari oleh rapat internal Dewan Kesenian pada tanggal 18 Juni 2024 yang bersinergi dengan program Dewan Kesenian bersama Asosiasi Sanggar Seni Budaya. Adapun tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengembangan dan pendampingan sumber daya seniman dalam berkarya, juga sebagai bentuk apresiasi Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul dalam membina seniman pada wadah sanggar seni budaya sebagai sarana dalam pengembangan minat dan bakat para seniman di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul yang juga sebagai Ketua Panitia Alphonse Tamnge. Menurutnya bentuk kegiatan yang dilaksanakan Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan semangat kepada seniman seniawati terutama dalam pengembangan SDM mereka. Di mana pada hari ini ada bentuk-bentuk kegiatan yang kami laksanakan. Ini tujuannya bagaimana kita mengembangkan dan juga tentu memberikan spirit kepada seniman seniwati terutama dalam pengembangan SDM-nya. Jadi unsur-unsur budaya yang ada dari 5 suku besar di Kabupaten Bovendigul itu telah melahirkan sebuah peradaban baru bagi kita. Namun nilai-nilai budaya itu tidak kita tinggalkan begitu saja. Ada bentuk seni kreatif yang kita kembangkan. Di mana kalau hari ini kita masuk ke dalam ekonomi kreatif yang kurang lebih ada sekitar 17-20 ekonomi kreatif. Sehingga Dewan Kesenian memandang perlu bagaimana potensi-potensi itu kita dapat kembangkan. Jadi nanti tinggal dilihat saya berbagai kegiatan yang akan kami lakukan ini, di mana tetap merangsang seluruh seniman seniwati yang ada di Kabupaten Bovendigul ini agar lebih termotivasi dan terspirit ke depan untuk mengembangkan karya seninya. Lebih jauh diakui Alphonse Tamnge, unsur budaya dari 5 suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul telah melahirkan sebuah peradaban baru sehingga nilai-nilai budaya tersebut tidak boleh ditinggalkan. Ada bentuk segi kreatif yang harus dikembangkan. Sejauh ini dalam perkembangannya ada sekitar 17 sampai dengan 20 ekonomi kreatif
Untuk itu DKTP memandang perlu mengangkat dan mengembangkan berbagai potensi-potensi tersebut melalui berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk merangsang seluruh seniman yang ada di Kabupaten Bovendigul agar lebih termotivasi dan menjadi semangat untuk terus mengembangkan karya seninya ke depan. Kesempatan itu juga Alphonse memberikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan dukungan finansial yang cukup sehingga pihaknya bisa melaksanakan berbagai kegiatan di tahun 2024 ini. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Dalam rangka kunjungan kanonik, Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Canisius Mendagi ke Kevikipan Tanah Merah dan Mindip Tanah, siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Santa Agnes Tanah Merah dipercayakan sebagai drum band untuk penjemputan Uskup Agung Merauke. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Santa Agnes Tanah Merah, Suster Maria Oliva Silubun, PBHK, mengatakan pihaknya melalui siswa-siswi diberikan kepercayaan oleh pastor paroki untuk melakukan kegiatan drum band dalam rangka mengisi penjemputan Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Canisius Mendagi, MSc. Selain itu, Suster Oliva juga menjelaskan dalam kunjungan kanonik tersebut, Uskup Agung Merauke akan mengikuti pesta ulang tahun Paroki Hati Kudus Tanah Merah yang ke-90 tahun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Anak-anak TK Santa Agnes diberikan kepercayaan oleh Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Yakub Taufan MSc, untuk mengisi acara penyambutan kanonik Uskup Agung Merauke Monsinyur Canisius Mendagi dalam rangka pesta 90 tahun ulang tahun paroki dan penerimaan sakramen Krisma. Maka anak-anak TK Santa Agnes ikut ambil bagian dalam penyambutan Bapak Uskup dengan drum band. Kemudian dalam mempersiapkan ini tentunya bersama para pelatih Pak Titus Letsoin dan Pak Ulis, mereka sudah berlatih dan mempersiapkan diri untuk mengisi acara tersebut. Terima kasih. Kepala Sekolah TK Santa Agnes ini menyebut terkait kunjungan itu, pihaknya kini tengah mempersiapkan siswa-siswinya dalam acara kunjungan dimaksud, di mana akan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Uskup Agung, sehingga kegiatan yang paling penting adalah pemberkatan bagi penerimaan sakramen Krisma yang akan dilakukan di 3 tempat, yaitu di Kevikipan Mindip Tanah, Paroki Wakreop, serta Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagen ep, gup bagen ep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Permase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.